Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yatim di masa kecil beliau. Bahkan banyak orang-orang yang sukses dan bujuan, mereka juga termasuk orang-orang yang awalnya anak yatim. Anak yatim di dalam ajaran Islam itu posisinya sangat mulia. Bahkan pahala bagi orang-orang yang memelihara, menjaga, mencintai anak yatim, memperhatikan anak yatim, dijamin masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Ana wa kafirul yatimi fil jannati kahatain." Aku dan orang-orang yang mencintai, memelihara, yang memperhatikan, sayangi anak yatim bersamaku, kata Rasulullah SAW, masuk surga. Allah juga mengingatkan melalui firman-Nya subhanahu wa ta'ala, "Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Marilah kita sama-sama mencintai, memuliakan, memperhatikan anak yatim agar kita sama-sama diberkahi dan masuk surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedekah patungan potong sapi Jumat Barokah 12 November 2021. Nama kami ikut sedekah patungan potong sapi Jumat Barokah 12 November 2021. Dulu Nabi Muhammad pernah menyembelih seekor kambing, disembelih sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya disedekahkan kecuali dhira. Jadi bagian lengannya. Atau kalau bahasa sini apa? Sampil ya. Bagian lengannya itu yang mau dimakan sama Nabi dan keluarganya. Sisanya semua dari kepala kambing sampai akhir kakinya semuanya disedekahkan. Setelah dibagikan, disedekahkan, Nabi Muhammad masuk kepada keluarganya. Kemudian beliau tanya, "Hal bagiya minha syai'?" Apakah masih tersisa daripada kambing yang kita beleh ini sesuatu? Nabi Muhammad mau disedekahkan, maksudnya masih ada enggak? Kalau masih ada mau saya sedekahkan. Maka dijawab oleh keluarganya, "Wallah ma bagiya minha illa dhira." Demi Allah tidak tersisa kecuali dhira, bagian lengan ini. Yang lainnya sudah disedekahkan sama Nabi. Dibalik ucapannya, tadinya keluarganya jawabnya apa? Demi Allah tidak tersisa kecuali dhira. Sama Nabi Muhammad dijawab, "Wallah kullaha baqiyat." Demi Allah semuanya tersisa kecuali dhira. Kenapa? Karena orang yang sedekah itu kan sedang menabung di akhirat, bukan terus hilang. Nabi Muhammad bertanya, masih ada sisanya enggak? Enggak ada, habis semuanya sudah disedekahkan kecuali bagian dhira saja ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, semuanya tersisa kecuali dhira. Karena dhira mau dimakan, yaitu dhiranya hilang, bagian lengannya hilang. Tapi yang disedekahkan semuanya tersisa, disimpan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk manusia nanti di akhir. Jadi apa yang kita sedekahkan itu yang kita tampung, itu yang kita sisa. Yang tidak disedekahkan itu yang hilang, mati diambil sama ahli waris.
Tapi apa yang kita sedekahkan semasa kita hidup, itu yang tersisa bagi kita di yaumil qiyamah. Ketika dibangkitkan, kita punya investasi apa? Harta yang kita sodakohkan di jalan Allah. Berarti sebetulnya yang butuh sedekah itu siapa? Bukan fakir miskin, tapi kita. Fakir miskin mereka menerima sedekah, mereka menerima zakat, tapi kita yang lebih butuh. Karena kita yang membutuhkan investasi itu nanti untuk di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Al-Imam Ali Zainal Abidin kalau datang ke rumahnya fakir miskin disambut ahlan wa sahlan, selamat datang dengan manusia yang membawa bekalku untuk akhirat, bihamiliz zadi fil akhirah. Jadi kalau ada fakir miskin tidak diusir, tapi disambut ahlan wa sahlan kepada manusia atau orang yang membawakan bekalku kelak di hari kiamat, di akhirat. Kenapa? Pada hakikatnya fakir miskin datang ke rumahmu, kau berikan sesuatu, dia sedang membawakan bekalmu nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak diusir karena beliau merasa saya yang butuh untuk bersedekah. Nah, ini tawadhu, sifat rendah hati dan tahu akan manfaatnya sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak sekali daripada keutamaan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ja'far As-Shadiq kalau beliau bersedekah, beliau katakan apa? Utajiru, aku sedang berniaga. Berniaganya gimana caranya? Sedekah di jalan Allah. Karena kalau sedekah pada dasarnya dia sedang berniaga, keuntungannya disimpan di akhirat. Bahkan sebelum di akhirat pun terkadang keuntungannya Allah berikan di dunia ini. Semakin diberikan harta yang berlimpah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sedekah ini luar biasa. Dan sedekah itu juga mengabulkan doanya orang. Orang kalau punya hajat, sedekah. Supaya apa? Hajatnya dikabulkan. Sebagaimana diriwayatkan salah seorang sahabat Nabi, kalau tidak salah Abu Hurairah, didatangi sama seorang ayah. Ayah ini berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, saya punya anak sedang melakukan perjalanan saat ini berada di kapal, di laut. Saya khawatir. Tolong doakan anak saya supaya selamat. Apa kata Abu Hurairah? Mau tidak engkau aku ajarkan amalan yang lebih cepat diijabahinya, lebih mustajab dari doa saya. Mau apa itu? Bersedekahlah di jalan Allah dan niatkan sedekahmu itu supaya Allah menyelamatkan anakmu. Anaknya kembali dalam keadaan selamat. Anaknya menceritakan di tengah laut kapalnya menabrak karang, dia terdampar tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat apa? Sedekah orang tuanya. Jadi orang tua yang takut, apalagi zaman ini zaman yang penuh fitnah, pergaulan di mana-mana, naudzubillah, kita nggak bisa ngawasin anak kita 24 jam. Jangan lupa keluarkan sedekah, walaupun mampunya sedikit, keluarkan sedikit. Dengan niatan apa? Semoga Allah menjaga anak-anak kita dan keluarga-keluarga kita. Supaya apa? Sedekah tadi keberkahannya menjadikan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah athar sampai disebutkan dulu ada salah seorang wanita bawa anaknya jalan, bawa sangu roti kecil, roti. Di tengah-tengah jalan di padang pasir, ibu tadi bilang sama anaknya, ibu tak sholat nak, kau duduk di sini, ini makanan pegang makan. Ibunya sholat, anaknya di sebelahnya bawa roti tadi sambil makan. Tengah-tengah makan ada perampok lewat, anak itu diculik. Ngerampok anak zaman dulu dijual jadi budak. Maka selesai sholat ibunya nangis karena ngelihat apa anaknya diambil sama perampok. Yang tersisa roti tadi yang jatuh. Anaknya masih makan roti, ketika diambil rotinya jatuh. Ibunya sambil megang roti tadi nangis, ya Rabb, minta sama Allah, ya Rabb, bagaimana nih anak saya diambil sama perampok. Dia seorang wanita sendiri, nggak bisa ngejar perampoknya, naik kuda yang kencang. Dia nangis luar biasa minta sama Allah. Di tengah-tengah dalam keadaan dia sedih, ada fakir miskin yang lewat. Lihat di tangannya ibu-ibu tadi ada roti, diminta, bu boleh nggak saya minta rotinya, perut ini dari tadi belum kemasukan makan, saya lapar. Diberikan sama ibunya, ambil karena dia masih sedih, nggak ngurus semua makanan, ambil diberikan makanan tadi. Dan dia sedih, dia doa sama Allah Ta'ala, makanan ini masuk ke dalam perutnya, batni ja'i, ke perutnya orang yang lapar. Sodakoh dari ibu tadi. Tidak lama setelah fakir miskin itu lewat, datang orang yang naik kuda tadi yang menculik anaknya, bawa anaknya. Maka ibunya bingung, heran, ini kenapa anak saya kau kembalikan? Kata perampok tadi, ya tidak tahu saya kenapa. Tadi saya waktu nyulik anak ini,
Tiba-tiba saya merasa sangat kasihan kepada anak ini, gak tega untuk menjual. Digerakkan hatinya sama Allah untuk tidak tega, digerakkan hatinya sama Allah untuk kembalikan ke ibunya, dibalikkan. Berkat apa? Berkat sedekah. Jadi orang yang sedekah ini manfaatnya sangat besar. Sedekah di jalannya Allah Subhanahu wa taala selain menghilangkan kesalahan atau menjadi pelebur dosa, juga bisa menjadikan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atasailun imra'atan fi famiha luqmah fa akhrajatil luqmah fanawalatha as-sa'il falam talbuth an ruzikat ghulaman. Sampai diriwayatkan dulu ada seorang wanita makan, makanannya sudah mau dimasukkan ke mulutnya gini, ada orang minta-minta, akhirnya dikeluarkan diberikan kepada orang yang minta-minta tadi. Sampai akhirnya wanita tersebut punya anak, dan ketika anaknya masih kecil, anaknya sedang bermain-main, kemudian diambil sama seekor serigala. Jadi diambil sama seekor serigala, mau dimakan. Ibunya nangis minta tolong sama Allah. Allah perintahkan malaikat untuk menyelamatkan anaknya. Kemudian malaikat tadi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada seorang ibu ini, al-luqmah bil-luqmah, berkat suapan makanan yang kau berikan kepada fakir miskin ini, anakmu pun diselamatkan dari dimakan oleh seekor serigala. Jadi sedekah ini memiliki manfaat yang sangat banyak. Akan menyelamatkan manusia, akan menghapuskan dosa-dosanya, akan berkahi keluarganya. Ini manfaat daripada bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dulu ada salah seorang saleh yang ngajar di majelisnya. Dulu pernah kita bahas, diriwayatkan oleh Imam Ghazali. Kemudian ada orang punya hajat datang kepada syekh ini. Dia tanya, ya syekh, saya punya hajat, saya butuh uang 4 dirham, ada ndak yang bisa bantu? Kata gurunya, saya hari ini gak pegang apa-apa. Tapi gurunya kemudian bilang sama muridnya, siapa yang punya 4 dirham, saya doakan 4 hal, dan doanya akan diamini dengan yang hadir semua. Nah ini yang datang ini pembantu budak, diperintahkan sama majikannya beli sesuatu, bawa uangnya majikannya 4 dirham. Tapi karena dia nggak mau kehilangan kesempatannya, akhirnya dia berikan uang itu 4 dirham. Ini saya berikan, padahal bukan duitnya majikannya diberikan. Akhirnya sama syekh tadi ditanya, apa yang kau mau? Doa apa? Yang pertama, doakan supaya saya dibebaskan jadi budak, supaya saya jadi seorang hamba yang merdeka. Kemudian yang kedua, supaya Allah berikan saya atau gantikan rezeki yang saya keluarkan ini, 4 dirham ini. Kemudian setelah itu, doakan supaya Allah menerima taubat saya dan taubat majikan saya. Dan yang keempat, saya juga minta supaya Allah menerima taubat saya tadi dan dapat ampunan, diampuni dosa saya, dosa majikan saya. Dia tidak lupa sama majikannya walaupun majikannya jahat, supaya Allah memberikan ampunan buat saya, majikan saya, dan juga yang membawakan ilmu di majelis ini, yaitu syekh tadi yang berdoa dan juga yang hadir semuanya. Pulang sampai rumah, majikannya nunggu nih, diperintahkan pergi ke pasar, pulang tidak bawa apa-apa. Ditanya, diceritakan, tadi saya hadir majelisnya fulan, kemudian saya nyedekahkan, saya minta doa. Majikannya penasaran, doanya apa? Nabi Muhammad bersabda apa? Mana qasal mal min shadaqah, harta yang disedekahkan tidak berkurang. Ini padahal hartanya majikannya. Dan tidak boleh orang sedekah dengan hartanya orang lain, bukan miliknya. Tapi kita ambil ibrah dari kisah ini, kita ambil pelajaran. Kata pembantunya tadi, saya minta doa yang pertama, semoga Allah memerdekakan saya, tidak jadi budak lagi. Apa kata majikannya? Engkau saya merdekakan di jalan Allah. Kontan dibayar sama Allah Ta'ala. Terus permintaan yang kedua yang kau katakan kepada ulama itu apa? Saya minta supaya uang yang saya beri, yang saya tadi pakai itu digantikan sama Allah Ta'ala, supaya saya bisa ganti Anda, itu uang Anda. Kata majikannya, apa nggak usah diganti, nih dikasih uang sama majikan. Jadi malah bertambah hartanya. Kemudian yang ketiga apa? Supaya taubat saya diterima sama Allah dan taubat Anda. Supaya saya bisa bertobat, Anda juga bisa bertobat. Maka majikannya bertobat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, supaya dapat ampunan, kata majikannya, kalau ini saya nggak bisa ngabulkan, karena ampunan itu letaknya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka majikan itu kemudian mendapatkan ilham. Kalau manusia saja bisa memberikan apa yang dimau sama manusia tadi, 3 hal ini kan dia bisa, majikannya bisa mencukupinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah pasti memberikan ampunan, karena Allah yang maha dermawan. Bahkan Allah yang menggerakkan hati majikan tadi untuk memerdekakan, memberikan uang, dan juga bertaubat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah